Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dimanapun Anda berada. Semoga diberikan kesehatan. Kembali lagi di channel kita Jurnal Jenar di episode ke-6 podcast Serawong. Nah oke teman-teman, biasanya jadwal kan kita podcast malam Rabu ya, Selasa malam. Cuman ini kita majukan malam Selasa. Kita kedatangan tamu yang sangat spesial, teman lama sebenarnya, lama banget ya. Dari abad keberapa ya? Dari abad 400 ya, 400. Kita kedatangan tamu, dia pelukis handal yang notabene memang bergerak di dunia spiritual, supranatural, dan psikologi, kesehatan, tetek bengek sebenarnya. Semua dia bisa nih. Selamat malam, Mas Koko. Selamat malam Mas Jenar. Selamat malam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah berapa lama kita nggak ketemu nih ya? Sejak musim rambutan hingga musim durian kan? Oh, berarti hampir 4 tahun kita nggak ketemu ya, karena dia sangat sibuk sekali guys. Pernah merambah luar negeri juga, memang luar biasa. Dia salah satu guru saya ngelukis, tapi saya nggak bisa ngelukis sebenarnya. Kesibukan sekarang apa nih Mas? Saya kesibukan sekarang tetap melukis. Tetap melukis ya? Nggak, tapi dengar-dengar sekarang juga kayak merambah ke dunia herbal juga ya, Mas Koko ya? Herbal kayak apa ya? Kayak apa, tembakau atau apa? Oh kalau itu memang konsumsi. Oh, konsumsi sendiri ya? Sendiri herbal. Tapi tidak dijual, Mas Kokonya? Nggak jual itu? Dijual secara ini aja, terbatas komunitas. Oh, komunitas yang suka ya? Yang suka. Oh, tapi Kebetulan di sini juga tadi ada tembakau herbal. ini Apa di sini? itu Mas, apa, donatur sini. Donatur sini nih. Kayaknya Tembakau. cocok nih. Cocok ya? Sebatang aja cocok, apalagi sepak. Oh, ini minta gratis dia guys. Tapi nggak apa-apa ya, kalau ada ntar bisa lah. Nginting sendiri tapi. Oke. Kesibukan sekarang masih ngelukis di sebenarnya mungkin teman-teman banyak yang tidak tahu nih Mas. Apa sih yang Mas lukis tuh? Maksudnya ada kan yang kayak pelukis-pelukis biasa tuh, seniman yang mungkin pemandangan atau apa dan sebagainya. Ini pelukis di dunia spiritual tuh apa? Yang dilukis tuh apa sebenarnya? Oh, gitu. Ya kalau dari cerita awalnya memang berangkatnya dari seni dulu. Dari seni. Seni lukis seperti pada umumnya ya. Iya. Kebetulan juga saya berminat dalam dunia spiritual, dunia supranatural, spiritual. Nah, akhirnya keduanya saya gabungkan menjadi satu. Akhirnya terbentuk semacam branding baru. Branding ya. Berarti kan sketsa jiwa itu. namanya sketsa jiwa. Sketsa jiwa. Jadi memang bener-bener Mas bisa ngelukis dari sisi dalam seseorang gitu ya? Ya. Berangkatnya memang dari dalam ke dalam ya, karena memang melukisnya itu pakai rasa terdalam. Wow. Kayak judul lagu. Iya. Ini agak deket gak Mas? Ntar nggak kedengeran. Belum makan tadi. Ntar makan, habis ini makan. Ini sambil santai ya guys ya. Jadi obrolan ini santai. Jadi branding itu berarti sebenarnya memang basicnya Mas Koko ini suka ngelukis. Benar-benar suka ngelukis yang biasa gitu. Cuman ide dari mana sih Mas? Kok bisa sampai segitunya gitu loh? Kok bisa sampai yang mengarah ke ini kayaknya ngelukis jiwa seseorang keren nih gitu, atau menarik nih. Itu idenya dari mana awalnya? Iya, awalnya berangkat dari ngobrol-ngobrol sama temen. Salah satu temen itu yang dia juga bisa untuk melukis dengan mengikuti gerak rosonya. Jadi ketika saya lihat dia melukis itu pakai tangan, ngikutin rosonya itu. Tapi dia dulu melukisnya dengan tema apa namanya? Kayak makhluk-makhluk entitas. Kodam kalau terkenalnya itu ya. Jadi misalkan di ruangan sana itu terkenalnya angker
Bingit, Oh. ada penunggunya apa gitu. Dia melukis seperti itu. Oh. Ya, akhirnya saya tertarik juga, ini unik juga nih seperti ini. Cuman kemarin dulu saya coba seperti itu, bisa sih. Saya konfirmasi sama beberapa teman yang bisa melihat itu kan, indigo semacam itu. Saya cross check, ya memang di sana memang ada entitas yang sesuai yang saya gambarkan. Oh. Kebetulan terus saya pergi ke Bali. Nah di sana ketemu dengan orang yang apa ya, sesepuh lah istilahnya. Iya, gitu. iya. Saya dinasihati sama beliaunya itu, kalau bisa lukisnya yang manusia aja. Oh, dari situ ya. Dari situ. Berarti awal pertama dari Bali tuh, dari sesepuh itu yang mungkin mengarahkan ke situ ya. Terus Mas. Ya, habis itu saya melukis tentang soulnya, apa ya namanya, soul ya, atau energinya seseorang, atau yang pokoknya tentang manusia lah gitu. Oh, berarti awal pertama tuh dari sisi manusia yang soulnya kayak aura, bisa dibilang nggak Mas? Aura, kalau aura harus pakai visualisasi. Tapi itu beda ya? Beda. Kalau itu pakai apa ya, rasa. Jadi melukisnya berupa energi ya. Energi. Energi. Tapi soalnya nih, setelah melukis energi itu nih, untuk pertama kali kan, berarti ada penjelasan dong ya tentang energi itu pasti kan ya. Contohnya seperti apa Mas? Umpamanya melukis satu orang nih, terus menemukan energi yang gini. Contohnya? Karena dalam setiap melukis itu kan akan terbentuk semacam pola-pola tertentu di lukisan itu. Pola-pola tertentu. Ya. Dan dari pola tertentu itu akan terbaca. Terbacanya juga waktu melukis itu rasa yang muncul apa pada saat itu. Nah, misalkan seseorang yang sedang terpuruk atau sedang terjatuh dalam kehidupannya tentang finansial dan sebagainya, biasanya lukisan yang tergambar itu sosok yang sedang terjatuh atau duduk atau tertidur atau rebahan. Itu menyimbolkan seseorang memang dalam kehidupannya itu sedang tidak baik, tidak stabil. Oh, nah, ada contohnya satu nggak Mas? Contohnya ada di handphone ya. Gak apa-apa, dibuka aja, ntar kita kasih ke situ ya, kita kasih gambarnya ke situ, nanti ada penjelasannya. Coba Mas, itu yang tadi, yang energi tadi ya? Ya, itu sketsa screening energi. Screening energi, coba Mas, nggak apa-apa Mas, santai aja. Masnya kan biasanya kan kalau ngelukis kan dia pakai kertas, kemungkinan kalau konsumen pasti dikirim ya Mas ya? Dikirimkan ke dia kan ya? Itu saya foto, terus saya kirimkan hasilnya dengan penjelasannya. Oh, dengan keterangannya juga ya, deskripsinya ini. Oke, kita carikan guys, nanti kita tampilkan di screen ya. Dan kita jelaskan, nanti Mas Koko jelasin itu. Contoh satu ya Mas yang... Tapi biasanya kalau screening energi itu dia berwarna atau... Saya sertakan warna-warna. Warna-warna ya? Memperjelas warna ini menyimbolkan misalkan ada entitas yang ikut. Terus warna ini menyimbolkan ada energi proteksi yang dalam orang itu kuat atau enggaknya. Oh, coba Mas, mana Mas? Oke. Ini ya, saya pegang ya Mas ya. Getar ini. Mas? Getar enggak? Getar, ini energinya bagus banget ini. Nah, ini nanti gambar ini kita tampilkan di screen, terus saya nanya Mas Koko nih Mas, dari sini nih bisa diartikan nggak keterangannya apa aja nih? Sangat bisa Mas diartikan. Iya. Ini kan ada penjelasan sini ya. Dari wujud sosok ini, ini kan tergambar seseorang yang memang secara soulnya itu stabil. Oke. Karena tergambar di sini sosok badannya atau postur tubuhnya itu kan tegak ya. Tegak. Tegak ini. Walaupun duduk ya? Ya. Posisinya memang duduk sih. Biasanya kalau ya itu yang saya bilang tadi, kalau sedang dalam kondisi yang chaos atau terbentur down semacam itu, dia akan terjatuh posisinya seperti itu, atau miring ke samping kanan atau samping kiri. Itu tandanya seperti itu. Tapi ini tegap. Jadi secara soul memang stabil. Dan ketika saya cross check dengan seseorang yang bersangkutan itu memang dia memang fan-fan aja dalam kehidupannya. Setelah cross check sama konsumen itu, dia bilang juga
saya sedang baik-baik saja gitu, dari nggak ada. sisi aspek kehidupannya Oh. baik semua, ekonomi, spiritual semua baik. Jadi sinkron ya, Sinkron ya. gambar sama dia gitu. Nah, terus ini kan tergambar ada tangan nih, tangan yang menggapai ke atas ini. Iya iya. Ini kan menyimbolkan ada semacam keinginan, cita-cita yang dia pendam selama ini. Oh, harapan. Makanya ada Harapan. tulisan harapan ya. Ada harapan itu berarti dia sedang berharap sesuatu yang mungkin mau dia capai gitu ya Mas ya. Iya. Kadang-kadang dia ada anaknya yang sekolah di luar negeri sehingga berharap supaya anaknya di sana sekolahnya itu lulus dengan nilai yang baik semacam itu. Oh. Itu termasuk dalam sisi harapan ini. Tapi setelah cross check ada juga gitu Ada dia. juga. Oh iya. terus Mas. Yang bawah tuh. Terus posisi ini kedua kaki ini kan. Iya. Ya, biasanya kalau posisi kaki itu saya menyimpulkannya sebagai sisi aspek spiritual seseorang. Aspek Ya. spiritual dasar gitu atau apa? Dasar spiritual atau kedalaman spiritual seseorang. Kalau posisi kayak gini artinya apa Mas? Ini sebenarnya akan membentuk posisi bersila, tapi belum sempurna. Oh, jadi iya, orang iya. yang posisi kakinya itu bersila sempurna itu secara spiritual itu sudah matang. Gitu. Oh. Kebetulan ini belum sempurna karena masih ada aspek dinamika kehidupan yang harus dia lalui. Oh, apa ada nggak Mas hubungan antara ini ya posisi bersila yang notabene spiritual yang matang tadi sama dengan harapan tadi? Nah itu bisa pengaruh karena ada ambisi, ada keinginan yang mempengaruhi pola pikir, akhirnya dia berorientasi kepada hal-hal keduniawian. Oh gitu ya, belum rampung dengan duniawinya, ya. Jadi sisi spiritualnya belum matang gitu ya. Ya. Itu bisa ya? Bisa. Oke. Jiwanya juga mungkin belum tenang dan sebagainya. Oh iya karena bisa. memikirkan itu bisa. Terus kalau ini Mas, kalau warna-warna ini? Ya ini warna yang saya simpulkan sebagai ada semacam entitas yang selama ini mengikuti. Eksternal ya. Oh, oke. Ini bisa leluhur, bisa kodam, bisa juga entitas dari yang negatif juga bisa. Oh, jadi yang terlihat di situ bisa dari berbagai aspek ya? Jadi perlu didalami lagi. Memang ada bulatan entitas, tapi ini entitas yang bagaimana Bu, perlu didalami lagi. Oh, perlu didalami lagi. Kalau ini Mas, contoh ini entitas apa nih? Yang ini di sini. Oh, ini dari leluhur. Leluhur ya. Tapi apakah sama nih leluhur itu warnanya sama kayak gitu atau beda-beda? Kalau leluhur saya simbolkan dengan warna oranye memang. Memang ya. Ya. Berarti disimbolkan oleh Mas Kuku tuh dengan warna oranye tuh entitas dari leluhur gitu. Mungkin leluhurnya ngikuti sampai sekarang atau gimana. Kalau kodam Mas? Kodam bisa juga tetap warna oranye. Tetap warna oranye. Berarti eksternal warna oranye ya. Iya, warna oranye. Terus kalau gini, kalau dari gradasi warna ya kayak oranye terang atau oranye yang ini kan agak oranye tua nih. Tapi ada artinya nggak? Atau dari segi kekuatan beliau atau apa atau keilmuan beliau itu nggak ada ya? Warna itu tergantung dari stok watercolornya. Stok watercolor guys. Iya juga sih ya. Kalau masih banyak berarti pekat. Oh gitu. Habis berarti tipis gitu ya. Bisa ngelucu juga Mas Koko ternyata ya. Cuma yang jadi indikasi kekuatan besarnya dia itu dari besarnya bulatan ini. Oh jadi bentuknya. Ya. Oh. Kalau ini yang atas sama bawah kan beda, ini besar yang bawah. Berarti kuantitinya ya, besar kecilnya. Kalau kecil berarti dia? Iya itu kalau kecil memang energinya memang kecil. Oh berarti terbacanya tetap energinya ya? Energinya. Oke. Kalau besar, energinya besar. Oh. Kadang-kadang juga letaknya juga nggak tentu, nggak di sini aja, kadang di atas ini. Jadi masih ada gap atau jarak antara dia dengan leluhurnya semacam itu. Nah, sebenarnya ada leluhur yang pengen masuk atau pengen mengikuti, membantu dia dalam kehidupannya, atau ada misi dulu yang belum selesai. Waduh ini nih. Itu biasanya ada jarak ya. Jarak. Tapi ini udah itu ya. Dia ini kayak sudah nyatu. Dekat ya, dekat banget berarti ya. Iya. Oke. Orangnya menyadari atau enggak. Oke. Soul entity ya tadi ya. Terus tangan ini Mas? Oh ini sebenarnya menunjukkan ini kok. Bengkok menekuk ke samping dan menekuk lagi ke bawah. Dia sebenarnya menunjukkan ada entitas yang selama ini mengikuti gitu.
Jadi dia gambarin berkomunikasi. Oh, Berkomunikasi. berkomunikasi ya. Nah, terus gini Mas, dari gambar ini nih, terus seumpamanya ada konsumen yang memang sudah dapat dan Mas jelaskan, itu pengaruh apa yang akan didapat oleh konsumen biasanya? Yang pertama adalah dia akan menyadari keadaannya saat ini. Yang belum sadar menjadi sadar gitu ya, bahwa ada ini. Karena ada paparan yang memang jelas. Oh, kan? Oke. Dalam wujud sketsa, dalam wujud gambar. Dan diperjelas lagi dengan keterangan-keterangan nanti yang akan disampaikan juga. Dan harus bagaimana. Oh, ada solusi juga ya, sedikit juga. Solusi ya. Harus bagaimana. Jadi paket full nih ya. Paket komplit. Paket komplit. Kopi dan rokok. Oh iya, asik. Oke. Ini contoh satu nih ya. Ini dari tadi apa Mas, sketsa jiwa? Sketsa screening energi. Screening energi. Sekarang paling banyak nih Mas untuk tahun 2024 nih. Bisa dihitung nggak jumlah konsumen yang udah Mas itu? Global banyak. Iya, global. Karena setiap karya saya tapi yang bukan screening energi ya. Kalau screening energi ini biasanya kalau sudah jadi itu saya bakar. Oh, kenapa Mas? Ada alasannya nggak? Ya karena kadang-kadang ada energi yang tidak selaras sama Masnya, sama jenengan di dalam gambar ini. Oh iya, makanya dibakar gitu. Dibakar supaya dia itu lebur lah. Jadi nggak menjadi residu energi buat yang nyimpan gambar ini. Oh gitu. Ya. Tapi tetap kayak kontennya ini atau filenya ini dikirim ke dia gitu. Ya. Cuman gambar yang itunya dibakar. Fisiknya nggak saya kasihkan. Oh. Gitu. Karena banyak sekali juga yang komentar-komentar yang melihat di IG saya itu Instagram katanya, ya. Lukisan-lukisan itu ada soulnya kayak gitu. Instagramnya apa Mas tadi Mas? Instagramnya hand art. Hand art. Nanti di follow ya, jangan lupa di follow hand art. 2 art. Oh, hand_2 art. Underscore 2 kali art. Oh, underscore 2 kali, hand_2 kali art gitu. Ntar di follow ya, dicek ya kawan-kawan ya. Untuk ini Mas, ini pasti kan nggak mungkin kan kayak gini tuh gotong royong atau ikhlas gitu kan. Pasti kan karena Mas butuh instrumen buat gambar seperti kertas dan tinta atau sebagainya. Untuk screening energi ini biasanya dibanderol berapa Mas? Itu tergantung dari tim kerja. Biasanya saya di sini nggak sendiri. Ada tim lain yang juga membantu saya. Dari tracking, dari penjelasan, terus ada juga solusinya harus bagaimana, itu membutuhkan rekanan. Oh, ada manajemennya ya berarti ya. Nah, untuk biasanya berapa itu Mas? Lupa saya. 1 juta kah? Tapi kalau 1 juta itu ini worth it sih bagi saya ya. Worth it itu apa Mas? Worth it itu ya senilai gitu loh, maksudnya 1 juta untuk mengetahui pertukaran energi. Iya. Zaman sekarang loh maksudnya. Kalau gotong royong mah mending. Tapi enggak beneran. Tapi kalau seumpamanya nih harga 1 juta kita bikin lah ya. Harga 1 juta itu kayaknya worth it. Jadi senilai dengan apa yang kalian dapat nih guys nih. Kayak kalian dapat entitas dari leluhur atau kodam, ntar dijelasin juga, terus ada solusinya juga, terus dapat gambar yang insya Allah nih ya, dari gambaran ini akan mengubah cara pandang dan mungkin gerak hidup ya Mas ya. Sedikit ya pasti akan berubah, oh ternyata kurang ini gitu ya. Dan berapa banyak orang ya Mas yang sekarang mungkin kan tidak mungkin Mas lepas nih konsumen kan setelah digambar atau setelah diberikan solusi kan pasti ada yang nanya-nanya terus nih. Itu mungkin perbandingan dari 100 orang berapa orang yang sekarang hidupnya tuh udah berubah dari yang dulu, yang mungkin dulu down sekarang udah meranjak kayak gitu. Ada berapa Mas perbandingan dari 100 orang? Kalau yang serius kadang-kadang ada yang serius, ada enggak cuma pengen tahu gitu kan. Ada cuma pengen tahu, kadang ya tergantung dia, laku dia selanjutnya setelah mengetahui paparan ini. Kemarin ada workshop yang khusus. Atau ada panduan juga. Selain mendapatkan paparan sketsa, dia juga mendapatkan
panduan meditasi dan Oh, semacam itulah. ada pelatihannya. Ada pelatihannya. Oh. Gitu. Dan kebanyakan setelah pelatihan kemarin itu 14 hari ya. Ada perubahan karena Berarti ada paketnya ya? ada juga dibikin semacam itu. Oke. Ada sketsa before afternya. Oke. Jadi sebelum pelatihan dilukis, setelah itu setelah pelatihan juga dilukis. Kebanyakan rata-rata ada perbaikan. Dan mereka setelah di cross check itu testimoninya positif semua. Positif ya? Ya, kadang ada juga yang kemarin mempunyai problem-problem yang serius, semacam penyakit schizophrenia, semacam itu ada. Kalau schizophrenia itu apa ya? Dualitas, dua sisi yang kepribadian ganda itu. Kepribadian ganda. Iya kan? Semacam itu. Itu ada juga tuh. Ada juga. Tapi setelah dia dapat kayak gini, dia jadi lebih mindfulness ya, lebih sadar gitu ya. Lebih sadar. Dan ternyata ada sumber energi dari penyakitan itu, semacam ada energi yang saya gambar seperti liukan-liukan. Mungkin kalau dalam dunia pernik mungkin itu siluman ular ya. Oke. Kalau divisualisasi mungkin ya, itu cocokologinya, wah ini meliuk-liuk ini ular gitu. Padahal aslinya energi sebenarnya. Oh, mungkin imajinasi orang sekarang tuh terlalu kuat. Jadi kadang, wah ini liuk-liuk ular nih kan. Mungkin itu. Sesuai dengan yang dia memorikan. Oh iya ya. Memvisionkan. Ini kayak kata-kata kapan ya? Saya pernah dengar lah ini. itu untuk screening energi tadi ya. Dan beliau punya mungkin beberapa orang dalam satu tim manajemen yang nanti ada IO-nya juga ya Mas ya. Ada IO-nya juga, terus mengadakan workshop di mana, dan siapa yang mendaftar juga akan dapat ini, dan pelatihan juga untuk mengubah hidupnya gitu. Solusinya di situ nanti ya Mas ya. Ya mungkin harga nggak mahal-mahal sih ya, paling 5 juta lah. Ada ya kalau paket lengkap nih kan, sama telur. Tergantung di mana nih? Oh, tempatnya Amerika juga. Ya dolar. Oh iya juga ya. Benar juga nih. Tapi yang paling jauh nih Mas, kan tadi Mas Koko bilang workshop nih kan. Yang paling jauh tuh di mana? Paling jauh? Luar negeri? Enggak, di Bali, terus di Kalimantan. Kalimantan tuh jauh deh ya? Sumatera pernah. Kok saya nggak diajak tuh Mas? Kayaknya belum lahir ya. Oh belum lahir ya? Berarti dulu berarti. Agak lain juga nih. Oh iya ya, berarti di Bali kebanyakan tuh emang orang-orang yang menyukai dengan hal-hal spiritualis ya. Ya. Paling sering di Bali. Tapi berbagai agama kan Mas, maksudnya tidak satu agama yang ikut gitu kan, berbagai agama kan. Spiritual kan istilahnya universal, semua orang bisa. Tergantung ketertarikan ya. Ya. Oke. Spirit soul-nya. Oh iya, kalau dia asalnya. Kalau dia suka berarti kadang dia ikut gitu ya. Tapi kebanyakan emang orang-orang yang tertarik di situ sih, dan otomatis yang pertama kali yang membuat dia tertarik di situ ya karena penasaran kan. Kadang-kadang ada panggilan jiwanya. Panggilan jiwa? Panggilan jiwa. Maksud dari panggilan jiwa itu apa? Iya, itu kecenderungan yang mungkin selama ini belum mereka sadari. Misalkan kecenderungan, oh kok tiap hari saya tuh pengennya menyendiri, meditasi, suka dengan hal-hal yang tenang semacam. Ternyata panggilan jiwa. Begitu mengikuti retreat atau workshop itu dia mendapatkan penyadaran dari itu. Oke. Oh ternyata ini adalah sisi spiritualitas saya ini. Oh jadi dari kesadaran jiwa itu terus dia tertarik ya untuk mengetahui sebenarnya apa sih yang ada di dalam diri saya gitu ya. Contoh kasus misalkan baru-baru ini juga ada yang profesinya itu sebagai dokter gigi ya. Dokter gigi. Ternyata itu panggilan jiwanya memang dia itu senang untuk berdharma. Memberikan pelayanan yang terbaik dalam aplikasinya sekarang ini sebagai profesinya dokter gigi. Dia tuh nggak suka kalau ada pasien yang berobat pada beliau lalu diberikan pelayanan yang sekedarnya asal-asalan. Dia ingin memberikan yang benar-benar kualitas. Misalkan
membuat gigi palsu yang memang gigi palsu yang berkualitas tahan lama. Oke. Nah, kalau cuma asal-asalan, dalam hatinya itu dia berontak. Oh kurang, tidak ada kepuasan diri gitu ya. Tidak ada, dia mempunyai tanggung jawab moral tentang itu. Wah, keren juga tuh. Keren. Dan ternyata setelah ditelusuri, ternyata ada jejak dari dirinya itu dulu seorang biku. Biku? Iya. Biku tuh petinggi agama Hindu ya? Hindu apa Buddha? Buddhis, gitu. Buddha ya? Buddha ya. Jadi dulu seorang biku dan Iya. sekarang dia kayak di kehidupan sekarang itu pengen berdamai juga. Iya, dengan profesinya sekarang sebagai dokter. Keren juga ya. Keren. Jarang-jarang yang punya kesadaran sosial seperti itu loh Mas. Iya. Jadi kualitas spiritual itu sangat mempengaruhi dalam aplikasi kesehariannya. Oh gitu juga ya. Iya. Benar Apapun juga. profesinya, dia ingin memberikan yang terbaik. Oh, full service ya. Nah, ini yang namanya sekesa jiwa, tapi masuk dalam ranah penelusuran jejak DNA atau past life, istilahnya begitu. Past life, namanya past life ya. Past itu pas-pasan. Pas-pasan. Masa lalu, life itu kehidupan. Oh ya, pas itu dulu gitu ya. Terus life itu kehidupan. Berarti kehidupan zaman lampau yang mungkin kalau orang percaya itu hari ini itu kayak reinkarnasi dari kehidupan yang dulu gitu ya Mas ya. Ya. Itu Mas juga nggarap seperti itu juga? Iya. Ada contohnya nggak Mas? Ada itu. Di IT banyak. Di sini aja Mas, ntar kita salah satu aja. Ntar kita masukkan screen juga tuh. Biar teman-teman yang mungkin belum kenal Mas Koko atau belum tahu apa yang digarap Mas Koko jadi paham. Salah satu contoh yang mudah dipahami aja Mas. Dokter gigi tadi nggak apa-apa. Yang dokter gigi tadi ya. Ya. Oke. Kelihatan. Kelihatan. Gak apa-apa, ntar kita masukkan ke screen. Jadi ada gambar sosok perempuan yang membawa tongkat, terus dia sedang kayak berdoa ya Mas ya? Iya. Coba jelaskan Mas. Seperti yang Mas Juna tadi ceritakan, sosoknya perempuan. Dia sedang membawa tongkat dan di hadapannya itu ada ubur rampai sesaji dalam ritual beliau berdoa ya. Iya. Dan posisinya memang menggambarkan seseorang sedang berdoa atau memohon pada Tuhannya. Di sini. Cuma ini di eranya era zaman dulu. Ini kalau bisa saya tanyakan nih, ini era apa nih Mas? Ini kalau nggak salah itu era Sriwijaya. Sriwijaya ya. Jadi dia pernah hidup di zaman Sriwijaya gitu ya. Dan sebagai biku. Biku perempuan tadi ya. Keren loh guys. Keren juga loh ini. Ini nggak banyak warna yang full color itu enggak, cuman dia feel-nya kena nih. Iya. Ini yang dokter gigi tadi ya? Iya, salah satunya. Iya, itu dokter gigi. Ini dokter gigi tadi. Keren juga loh guys. Ini untuk past life. Iya. Mungkin banyak nih Mas yang mungkin nggak percaya dengan kayak reinkarnasi gitu kan, ada kan beberapa orang yang mungkin nggak percaya. Tapi apakah setiap orang itu ada? Kalau screening pasti ada ya setiap orang ya? Iya, kalau screening ada. Nah kalau ini apakah ada aspek yang apakah semua orang itu bisa digambar seperti ini atau beberapa aja yang bisa gitu? Kebetulan kebanyakan yang datang ke saya itu memang orang-orang yang menyukai tentang spiritual. Oke. Jadi cirinya kalau orang yang suka spiritual ini memang jiwanya memang sudah tua ya, atau old soul. Old soul namanya. Old soul itu. Jadi dia sudah mengalami berkali-kali kehidupan. Reinkarnasi tersebut. Artinya untuk mematangkan jiwanya dalam setiap kehidupan yang dia jalani, sekaligus untuk menebus karma-karma. Zaman dulu ya. Dulunya. Dan sekarang dia mungkin ya membutuhkan pemantik untuk membuka memorinya dalam dirinya itu dengan dibantu dengan sketsa seperti ini. Oke, tapi gini Mas, yang saya tanyakan apakah itu setiap reinkarnasi dalam kehidupan itu bisa digambar atau
hanya beberapa reinkarnasi, maksudnya urutan reinkarnasi keberapa gitu yang bisa digambar? Iya. Biasanya yang kita pilihkan itu layer reinkarnasi yang memang kesadarannya bagus. Yang paling bagus gitu. Bagus. Atau yang mempunyai korelasi dengan problem kehidupan dia saat ini. Oh, korelasinya di situ ya, sinkronisasinya di situ. Untuk healing juga bisa. Past life lukisan seperti ini. Gimana Mas? Konsepnya gimana tuh? Bisa untuk healing tuh gimana nih? Ini menarik loh ini. Past life dengan healing sekarang ya? Itu gimana konsepnya? Kalau yang seperti ini kan untuk membuka memori aja. Membuka kesadaran supaya kesadarannya saat ini itu terungkit atau terupgrade kembali sesuai dengan kesadaran yang bagus yang pernah diraih. Oke. Karena ketika seseorang itu dilahirkan kembali, dia akan mengalami yang namanya pengosongan memori. Pengosongan memori? Iya. Jadi memang nol ya? Sudah dilupakan, memang sengaja dibikin lupa supaya asik gitu banyak dalam mencari. Oh iya, oke. Siapa gitu kan. Oke, paham. Terus setelah dia mendapatkan memori yang kembali itu, apa yang dilakukan biasanya Mas? Dia akan selalu ini, kadang-kadang terharu awalnya. Oke. Ada perasaan terharu dan bahkan ada yang sampai menangis. Oke. Dan itu nggak dibuat-buat. Memang pure ya? Pure. Setelah dia ingat itu gitu? Iya. Nggak tahu kenapa sudah begitu. Nah, kalau sudah begitu kan selanjutnya dia akan melakukan dalam kehidupan sehari-harinya itu lebih terukur sesuai dengan realnya. Ya. Oh ternyata soul saya itu karakternya seperti ini. Jadi saya harus berjalan sesuai dengan visi misi lah katanya gitu. Yang dulu ya. Ya, menebarkan dharma apapun profesinya. Ya, kualitas hidupnya itu semakin menjadi baik. Tapi apakah setiap orang akan semuanya sudah memorinya sudah kembali lagi? Apakah banyak perasaan yang berbeda-beda kan? Pasti ada yang nangis atau mungkin ada yang biasa aja gitu ya? Enggak semua sama ya Mas ya? Enggak semua sama. Itu tergantung kepekaan dari masing-masing. Yang biasanya kan yang paling tergerak nih setelah dia mendapatkan memori itu kembali nih. Itu perasaan apa yang didapat saat itu Mas? Ya nangis tadi ya, yang paling bisa menggerakkan dia untuk wah iya nih gitu. Ada dua yang dominan ya. Apa Mas? Pertama bahagia. Bahagia. Yang kedua adalah tambah tidak tahu. Apa tidak tahu? Kadang nggak percaya gini, apa benar ya seperti itu? Oh itu malahan ya? Malah gitu. Oh oke. Nah itu kan pasti berbeda kan Mas? Atau apa satu paket dengan yang screening tadi? Dia dapat past life juga? Beda. Oh beda. Jadi ini dijual terpisah ya? Dijual enggak, untuk pelayanan aja. Pelayanan terpisah maksudnya tidak masuk dalam paket tadi. Biasanya kalau melukis past life nih Mas, itu berapa Mas? Budgetnya? Itu nanti akan untuk konsumen. Bisa dijawab dengan menghubungi tim kami. Admin ya? Admin. Nanti nomornya di bawah ini. Di bawah meja. Jadi ada admin tertentu yang mungkin nanti, tapi nggak semuanya orang itu membayarnya sama karena mungkin butuh keikhlasan dia juga ya Mas ya. Intinya itu sih sebenarnya. Intinya pelayanan dan ini juga kan sebenarnya kan menyesuaikan situasi dan kondisi seorang ya. Oke. Karena niatnya juga bukan untuk komersil, untuk membantu juga gitu ya, membantu sesama gitu ya Mas. Kalau nominal itu sebenarnya untuk mempermudah aja orang, kira-kira berapa ya gini ketinggian atau kurang, ya udah kita patok aja segini lah untuk mempermudah sebenarnya. Cuman kalau dia ngasih lebih, alhamdulillah. Kalau ngasih kurang ya astagfirullah. Ya alhamdulillah juga. Nanti ada tambahan dari yang lain. Sangkan paran kalau. Oh sangkan paran, kita nggak tahu rezeki dari mana ya Mas ya. Itu keluarga itu udah rezeki juga ya. Silaturahminya banyak teman, banyak rezeki. Iya, biasanya kalau silaturahmi lama-lama minta gratisan Mas. Biasanya seperti itu. Nah, terus setelah ini nih Mas nih, yang mau saya tanyakan adalah pasti kan ada kendala atau kelancaran dalam melukis seperti itu tadi. Notabene yang ini juga bentuk dari spiritual. Nggak mungkin dia kayak Mas melukis biasa gini kan, nggak mungkin, karena kan Mas bilang dari awal tadi
menggunakan rasa kan. Pasti ada aspek-aspek yang mungkin aku kalau ngelukis seseorang nih butuh sesuatu yang apa gitu mas. Biasanya kalau melukis, kalau training energi tadi, itu butuh power yang memadai lah. Power ya? Iya. Power bisa didapatkan dengan laku tirakat sebelumnya, rutin. Oke. Nah, itu kan untuk mengecas power kita sebenarnya. Dan juga membutuhkan tempat yang khusus. Tempat khusus ya? Yang karena pasti ya. Takutnya nanti ada splateran energi yang bisa menebar kemana-mana, karena kita kan di rumah ada anak dan sebagainya, itu kan terpengaruh juga dari situ. Dan juga yang ketiga adalah tempat untuk merilis residu energi, karena ketika saya menggambar seperti itu, kadang-kadang ada residu energi yang masuk, membuat rasa pusing, mual, terus di pundak terasa berat. Nah itu namanya residu energi kan. Itu saya perlu untuk merilis semua itu. Berarti memang harus ada persiapan dulu ya sebelum melukis gitu ya, agar kita juga tidak dapat sisi negatifnya di situ. Betul. Gitu. Karena kan orang lain ya, eksternal ya mas ya. Terus ada ubur-rampe tertentu nggak mas sebelum melukis gitu? Kayak mungkin apa dupa atau apa gitu? Itu lebih mendukung kalau ada dupa. Malahan ya. Apalagi kalau kopi, apalagi kalau disediakan sama konsumennya gitu. Ini semuanya pokoknya buat kamu mas gitu. Itu lebih semangat ya. Oke. Lebih akurat nanti. Bisa dijamin itu guys, bisa dijamin. Oke. Berarti memang butuh ketenangan, butuh tempat khusus, terus mungkin ubur-rampe juga, walaupun sedikit pasti juga butuh ya mas ya. Terus yang paling dominan yang dibutuhkan nih mas dalam sebelum melukis itu ya apa? Ya ketenangan tadi apa? Fokus ya? Iya, biasanya saya memerlukan foto, nama. Ini instrumen dari konsumen nih. Iya, foto, apa nih? Atau rekaman video beberapa menit. Supaya terbaru itu? Iya, terbaru. Karena yang dilukis kan energi yang saat ini. Oke. Ini sifatnya kan berubah-ubah. Setiap fase tertentu berubah sesuai situasi dan kondisi. Oke, foto atau video terus? Terus nama asli. Domisili tinggal di mana? Saya sudah cukup. Tanggal lahir enggak ya? Tanggal lahir itu hanya dipakai kalau untuk melukis tentang past life. Oh, past life. Tanggal lahir, weton. Oh, kalau screening nggak usah ya? Screening nggak usah. Kalau lebih lengkap ya nggak apa-apa gitu. Cuman itu nggak usah ya, mending ya. Oke. Cukup lah itu. Terus apalagi kalau dibayar di awal nih, itu mungkin lebih fokus ya mas ya. Semangat. Itu yang dibutuhkan. Terus umpamanya nih mas, tapi ngopi dulu deh. Ngopi dulu. Sambil minum boleh sih, sambil minum. Sambil ngerokok boleh nih. Silakan mas. Ini herbal nih. Oh ini yang tadi. Nah ini nggak ada stikernya harusnya. Kok ini. Fans on the wall ini gimana nih? Nah ini namanya tembakau apa? Sultan ya. Tembakau Sultan buatan teman kita Mas Irham. Jadi emang dia buat dari berbagai racikan rempah-rempah juga. Ini mas, dicoba mas. Tentunya baik untuk kesehatan ya. Ini baik banget ini. Siapa bilang rokok nggak baik untuk kesehatan? Itu pengganjal mas. Itu pengganjal. Ini sambil ngerokok dulu ya guys ya. Boleh mas, silakan mas. Ini koreknya. Saya dulu nih. Biasanya juga kalau podcast ngerokok gini. Ngerokok boleh, kayang boleh. Khusus malam ini atau gimana? Enggak. Emang podcast biasanya kalau biar agak santai tuh kita ngerokok ngopi gitu. Herbal ini juga rokoknya? Ya enggak juga. Berarti ini spesial malam ini. Kalau ini spesial buat mas nih. Saya kemarin saya mau bawa teman nih narasumber nih. Dia pernah keluar negeri gitu. Ntar tak kasih mas, tembakau saya mas, barangkali kan dia bisa jualin juga katanya. Iya katanya. Iya harus komersil dong. Tapi bisa ya guys ya, nanti kalau ada yang mau nih komen di bawah nih. Bisa, ada IG-nya nggak? Apa, tembakau Sultan juga? Herbacos ya? Herb_bacos ya? Ya, bacos ya bukan bacot, bacos. Enak gak mas? Saya recommended banget. Recommended ya? Ya karena gratis aja.
Besok beli ya. Tapi nanti ini dibawa nggak masalah buat foto mas. Ada yang udah itu ya? Ada bakonya ya? Wah itu. Jadi berapa hari lagi ready stoknya? Alah itu dibawa pulang dulu nggak masalah. Santai aja. Santai Ada aja. sekalian kopinya nggak? Mobil sekalian bawa pulang lah. Enggak, ini beneran guys. Karena beliau emang dari dulu tuh suka tembakau yang murni ya mas ya. Ya, original. Bukan yang pabrikan gitu ya. Ini pabriknya Tuhan. Pabriknya Tuhan gitu. Kayak apa sih mas yang mungkin mas suka nih dari mungkin tembakau yang asli kayak gitu tuh. Kadang kan orang nggak bisa menikmati kan. Tapi mas bisa menikmati kayak lebih baik ngelinting punya tembakau walaupun murah tapi dapat gitu. Apa sih alasannya? Alasannya memang dari awal saya itu sering ada keluhan di mulut ya, seperti sariawan. Sariawan, Dari kecil sering sariawan, setiap minggu sekali pasti ada. Kurang vitamin C gitu ya. Terus orang kebanyakan begitu. Nah, begitu saya minum vitamin C malah tambah, Mas. Oh, tambah sariawan. Tambah sariawan. Berarti belum tentu juga vitamin C menyembuhkan ya. Terus ternyata itu obatnya di rokok herbal. Herbal 2018 saya menemukan rokok herbal itu. Akhirnya saya konsumsi. Jangan sebut merek dulu ya. Bukan. Nggak sebut merek dulu. Nanti endorse aja guys. Aku tahu sih produknya, aku tahu. Cuman aku juga dikasih tahu siapa nama dokternya juga dikasih tahu. Cuman dok ya bisa ya. Nanti di sini lah. Di sini adalah dok. Terus batin aja mas waktu itu kan. Ya rokok yang tidak menyebabkan sakit. Oh oke. Tapi menyehatkan. Akhirnya ketemu itu 2018. Terus cocok ya di situ ya? Sampai sekarang. Sampai sekarang? Dan sariawan saya nggak pernah sembuh. Nggak pernah sembuh. Nggak pernah kambuh. Nggak pernah kambuh, nggak pernah sembuh. Gimana ini? Wah ini kalau di endorse nggak laku ini. Nggak pernah sembuh ya. Disclaimer nggak pernah sembuh lagi kan? Nggak pernah kambuh lagi sampai sekarang ya, dari 2018 sampai 2024 nih. Sariawan, sakit gigi jarang. Sekarang jarang. Dulu sering sakit gigi juga ya? Sering dulu mas. Ternyata banyak manfaat juga dari tembakau yang kalau laku saya ya. Iya. Harus mengalami sakit sariawan. Iya. Sehingga bisa melukis. Seorang kan pasti kan ada alasannya tertentu mas untuk menyukai kan ya kan. Ini nggak suka rokok, tak buat kamu suka rokok nih kan. Terus nemuin itu. Rokok Sultan ya, Sultan dari Mas Irham nih. Ini enak sih, luar biasa ini. Cocok ya? Halus gitu. Dibanderol aja nih harusnya nih kan. Daftarin aja nih, bisa nih. Malam gini sambil ngopi. Kopinya mas nanti bisa dicoba dok. Kopi-kopi herbal juga beliau ada kok. Ada ya kan, ada ya mas ya. Dari biji digiling sendiri. Prosesnya dari biji digiling sendiri sampai yang siap saji. Iya, dikasih herbal juga kan. Jangan-jangan ini reinkarnasinya dulu empu dulu ya. Nanti bisa loh mas. Oh iya. Nanti bisa. Iya mas ya, bisa nanti. Nah, terus sambil ngobrol sambil ini mas. Nanti bisa minta tolong itu nggak buat satu sketsa. Paslab atau screening energi, mas milih yang mana nanti? Screening energi aja ya? Screening energi boleh ya. Kalau paslab, ntar bisa di luar, bayar guys. Screening energi salah satu teman kita, siapa yang mau? Mungkin berkelahi dulu, yang menang dulu siapa? Janganlah. Ya udah nggak apa-apa, berkelahi dulu. Kita video. Iya, di depan sini. Ntar dicekal langsung kita. Apa, Mas Haji mau? Screening energi ya? Ini bukan paslab tapi screening energi. Nanti setelah ini bisa dihitung. Nah untuk sebelum menginjak ke sesi itu nanti, yang sekarang saya nanya adalah untuk ini kan banyak orang-orang yang notabene mas kayak membelokkan spiritual nih. Gimana itu? Di kalangan tertentu dulu ada mungkin yang ikutan traffic light ya, belok kiri jalan terus. Enggak, dia sen kiri tapi belok kanan. Yang seharusnya spiritual itu sen kiri belok kiri, dia belok kanan gitu. Nah, untuk menyadarkan orang-orang yang mungkin membelokkan spiritualis dengan arti yang berbeda nih mas, semuanya untuk kepentingan diri sendiri nih. Apa mas yang mau di? Itu contohnya gimana mas?
ya kebanyakan sekarang tuh ada banyak orang rakus dari sisi spiritual gitu loh. Apakah dia dulunya juga seperti itu atau gimana, atau memang ini pilihan jalan dia gitu. Jadi banyak banyak kebohongan dalam dalam spiritualis itu gitu loh. Tidak ada kejujuran, tidak ada full service yang Mas tadi bilang. Sedangkan orang spiritualis kan harusnya kan dia lebih sadar untuk jiwa sosialnya kan lebih tinggi kan. Kebanyakan loh ya. Iya. Tapi dia membelokkan hal-hal itu untuk kepentingan diri sendiri gitu. Dan sama ini Mas, sama untuk orang-orang yang mungkin dia tidak percaya dengan sesuatu yang berbau spiritual. Tidak percaya dengan sesuatu yang berbau spiritual. Nah, apalagi dengan hal-hal seperti ini nih, digambar, ngomong atau pas live-nya kayak itu. Mungkin ada pesan-pesan buat mereka, Mas. Untuk mengenai yang suka atau nggak suka itu kan tergantung kembali pada pribadi masing-masing. Ya, karena itu menyangkut dengan kesadaran jiwa tadi ya. Kesampaian kesadaran jiwa itu apa namanya? Level. Nah, level jiwanya dia ya. Level kesadaran jiwa. Sejauh mana dia itu mendalami, memahami apa itu tentang spiritual. Karena sebenarnya spiritual itu kan akhirnya endingnya juga dalam laku keseharian kan itu. Iya juga ya. Sinkron ya. Sinkron akhirnya kehidupan dalam sehari-hari orangnya akhirnya menjadi lembah mana, jujur, terus nggak temperamental, karena semua dalam elemen dalam dirinya itu sudah tertata sedemikian rupa. Dia hanya marah dalam artinya misalkan marah itu dalam porsi yang sebagaimana mestinya. Gitu. Terus penting nggak Mas untuk mungkin masyarakat umum yang tidak mengerti tentang spiritual, penting nggak mereka belajar tentang spiritualisme? Penting nggak? Kalau dikatakan penting, sebenarnya sangat penting. Sangat penting. Karena itu mendasari seseorang kan. Jadi yang namanya spirit itu kan soul, jiwa. Awal mulanya seseorang dari situ. Iya. Jadi memang jangan sampai pedot oyot istilahnya, atau melupakan jati dirinya. Atau kepaten obor gitu ya. Itu. Atau kepaten obor ya. Karena kalau itu nggak terkontrol atau nggak tersambung dari situ, nanti laku kehidupannya bisa belok kanan, belok kiri, dan sebagainya. Nggak terarah ya. Nggak terarah. Terus kalau mau belajar tentang spiritual nih Mas, hal dasar apa sih yang mungkin, kan kalau meranjak ke level yang tinggi kan nggak bisa kan, pasti kan ada dasarnya nih. Jenjangnya ada. Nah, hal dasar apa sih yang mungkin orang-orang awam yang ingin semuanya masuk ke dunia spiritual tuh, hal dasar apa yang harus dipelajari? Hal dasarnya itu hal dasar mungkin. Kalimat. Hah? Emang gitu Mas? Tembakau bagus tuh biasanya gitu. Ada jeda ya dia? Ada jedanya. Dia otomatis kan? Otomatis. Ya, nggak disep, mati dulu lah gitu. Sekarang nih. Asik. Apa tadi pertanyaannya? Hal dasar apa yang mungkin untuk orang-orang ini mau masuk ke dunia spiritual nih, yang harus dipelajari dulu, hal dasar. Sadarkah, sadar dulu kah atau apakah? Ada kemauan lah. Yang pertama kemauan ya. Kemauan untuk belajar itu tadi ya. Karena biasanya hal semacam itu kan terpantik oleh keadaan. Mengalami sesuatu peristiwa tertentu yang itu ternyata membuka DNA kesadaran dia untuk kembali ke spiritualitas. Oh gitu. Iya. Ada kemauan dulu berarti ya. Iya. Dorongan. Nah, setelah kemauan biasanya merambah kemana Mas? Praktek laku. Laku ya. Iya. Itu harus ya. Iya, memang itu kan perjalanan spiritual itu berjalan. Ada harus yang dilangkahkan ke tujuannya itu. Walaupun aspeknya nggak usah yang banget dulu gitu ya. Yang terjangkau aja sesuai dengan kapasitas dia. Kayak meditasi dulu mungkin kan lebih rendah gitu atau lebih gampang. Puasa itu bagus. Bagus ya. Ya kayak kemarin saya tanya teman saya tentang puasa-puasa kan ada banyak pilihan juga kayak gitu ya. Pokoknya mana yang cocok gitu dulu gitu ya Mas ya. Kalau ingin masuk ya. Minimal itu beda mah sedekah.
Dharma ya. Setiap hari kelahiran itu bisa Oke. jalan-jalan, ketemu dengan misalkan ketemu nenek-nenek atau simbah yang perlu untuk dikasih apa sedekah kasih. Itu sudah spiritualitas. Spiritualisme ya. Heeh. Oh, jadi bukan melulu tentang kamu harus di gunung atau di gua, Ya itu meditasi. kan simbol sebenarnya. Simbol. Heeh. Mm. Gua itu kan untuk persembunyian, menenangkan diri, simbol sebenarnya. Lolo gua. Tapi itu simbol ya. Tapi bisa dilakukan Bisa. di kemasyarakatan sosialisme gitu ya, kayak membantu orang atau berdharma atau apa itu bisa juga. Itu bentuk spiritualis ya. Mungkin orang juga akan terpantik dari perlakuan-perlakuan kayak gitu Ya, gitu. itu untuk memancing. Terus pesan-pesan buat anak muda nih Mas. Sering-sering bawain rokok. Sering-sering bawain rokok. Ini kayaknya sangat esensi sekali loh. Saya sampai bingung nih. Sering-sering bawain rokok. Biar seru. Biar seru. Mas ini. Asem. Pas aku serius loh tadi dengerinnya. Sering-sering bawain rokok. Pasti ada artinya tuh. Karena orang-orang. Sanepan itu Mas biasanya. Ya makanya orang-orang spiritual tuh kalau ngomong satu kalimat tuh pasti ada artinya nih. Nah itu kadang loh saya bingungnya di situ. Oke. Sekarang bisa nggak Mas untuk nyoba buat lukis? Guys ada kertas nggak guys? Ada kertas gambar sama instrumen yang lain? Pensil? Ya pensil. Hah? 51? Ya. Ini sekarang guys, ini kita mau sesi menggambar. Jadi melukis screening energi ya Mas ya? Screening energi. Nanti kita close up di sini ya. Gambarnya ya, pelukisnya ya. Oke. Sudah siap ya Mas ya? Enggak perlu ditutup matanya ya? Enggak. Nah, malah nggak bisa gambar saya. Ini bukan konten itu. Ini beda. Astaga, masih sampai segitunya loh. Nanti ini karena nggak ada instrumen warnanya, bisa kan buat di hitam putih arsir gitu. Tadi bisa dijelaskan ya Mas, sekalian dijelaskan nantinya ya, setelah gambarnya selesai. Oke guys, kita akan lihat cara Mas Koko menggambar seperti apa ya. Oke, kita lihat. Oke guys, balik lagi kita. Yang tadi kita udah sedikit ada sesi screening energi ya Mas ya, gambar sketsa dari Mas Moh Aryo Aji Saputro. Jadi ada satu teman kita yang bersedia untuk dijadikan subjek untuk digambar screening energinya dan nanti kita jelaskan. Oke Mas, bisa diperlihatkan nggak gambarnya Mas? Sebagai subjek percobaan Iya. malam ini Mas Moharyo. Oke, nanti kita kasih videonya guys ya. Ini hasilnya. Bisa dijelasin nggak Mas? Gini ya nggak apa-apa. Gitu nggak apa-apa. Oke, coba kita lihat. Oke. Setelah di sketsa tadi, ya. Hasil dari sketsa seperti ini. Karena Mas Aji tadi kan duduk di hadapan saya ya. Mungkin nanti akan ditampilkan profil beliau. Oke. Profil beliau ini gagah orangnya,
Gagah, yo gagah, ganteng, jomblo pula tuh. Oh, coba Bisa. ada nomor WA? Ditulis di sini nih. Nggak pakai WA dia mas. Apa nih? Dia nggak pakai WA dia. Nomor rekening. Dia cuma main Facebook tuh. Dan ternyata setelah digambar, posisinya memang soulnya belum stabil ya mas ya. Soulnya belum stabil. Ya, karena di sini tergambar memang sedang terjatuh. Down berarti ya. Untuk sekarang. Iya, down entah dari sisi apa. Mungkin mas nanti akan cross check juga. Ya, tapi dia mantuk-mantuk gini lah. Ada down berarti. Benar ya mas? Konfirmasi ada ya? Ada agak down atau gimana? Hah? Dalam sisi apa ini? Putus sama pacar? Waduh. Tapi itu biasanya terjadi seperti itu sih. Iya sih. Setelah konfirmasi apa? Yang bikin down apa? Oh, materi dan keluarga. Udah keluarga belum mas? Oh belum ya? Belum. Oh gitu. Oke. Mungkin ada down di situ. Terus apa lagi mas? Satu poin tadi itu perlu itu nggak? Perlu dikasih solusi nggak atau gimana nggak? Nanti solusi saya serahkan ke Mas Junior ya. Loh, kok saya loh? Sesepuhnya di sini. Ya enggak toh. Yang gambar jenengan kok. Kok saya? Mungkin sedikit yang mungkin bisa bilang sama Mas Haji. Mungkin apa yang harus dilakukan gitu? Yang harus dilakukan sekarang ini saya rasa terkoneksi oleh leluhurnya. Harus ada koneksi nih ya sama leluhur ya. Iya. Karena di gambar ini kan ada leluhur yang mendampingi. Wow. Ada ya? Mana mas? Oh iya. Bulatan ini. Itu masih udah deket apa masih ada jarak gitu? Sebenarnya deket ini. Dan rasa saya nangkepnya beliau adalah kakeknya ya. Entah yang. Iya mas. Manggut-manggut. Wow. Ini luar biasa loh. Dari kakek. Kakek ya? Kakeknya sendiri ya berarti? Iya bisa jadi ya. Kan pasti dari terahnya DNA. Oke. Terus? Caranya. Dia posisinya di kaki. Sebenarnya dia ingin membantu supaya tetap kuat fondasinya. Supaya bisa bangkit lagi dari situasi semacam ini. Dan ada satu kelebihan Mas Haji ini di tangannya memang keluar energi. Dia semacam kemampuan atau keistimewaan khusus. Keahlian khusus yang supranatural. Kurang tahu nanti. Oke. Nah, sekarang yang sudah muncul apa? Oke. Oh, napa niku? Oke. Gelut terus sama? Desain grafis gitu ya? Desain pokoknya ya. Oh, mungkin itu yang tergambar di sini. Jadi kemampuan dia, bakat itu, gift ya. Gift dari alam yang memang diberikan oleh Mas Haji. Oke. Terus apa lagi Mas? Karena yang di sini kan memang wujudnya semacam energi, cuma teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari itu tadi. Suka dengan menggambar, desain dan sebagainya. Sama gelut. Itu bisa nggak dia jadi atlet MMA mungkin gitu? Tinju, bisa kan ya? Bisa nggak? Atau mungkin dari tangan tersebut bisa menyembuhkan orang atau? Mungkin bisa jadi. Mungkin bisa ya kalau dilatih ya. Iya, healing ya. Bisa ada pengalaman menyembuhkan seseorang. Oh, iya. Bisa ya. Dulu belajar apa? Tenaga dalam. Spiritual gitu. Tapi emang kebanyakan kalau orang silat juga loh. Oh hebat. Iya, tapi kebanyakan kalau emang orang spiritual tuh memang nyangkutnya di situ sih, kayak healer, terus larinya ke situ silat itu kan, psikologi kan, kebanyakan seperti itu kan ya. Oke. Ya mungkin bisa dilatih lagi ya Mas ya, untuk biar lebih matang gitu ya, berguna bagi sosial yang lain. Masyarakat. Tapi yang terpenting sekarang ini supaya kondisinya ini stabil dulu. Yang down tadi. Sering terkoneksi dengan leluhurnya tadi, yang kakek tadi ya. Untuk terkoneksi sama leluhur apa yang harus dilakukan Mas? Sering mengingat beliau. Sering mengingat mendoakan dengan beliau. Cara masing-masing ya, doakan aja beliau. Dan nanti otomatis dia akan senang ya, soulnya itu bahagia.
sebagai apa namanya feedbacknya otomatis sudah membantu. Udah akan membantu secara otomatis ya. Doa. Tahu-tahu dapat solusi, tahu-tahu dapat ya luck, keberuntungan. Itu juga bentuk aspek dari leluhur tadi yang mungkin senang dengan apa yang dilakukan ya. Mengingat terus mendoakan ya. Terus ada meditasi tertentu nggak Mas? Kalau perlu lebih bagus. Kalau bisa lebih bagus ya. Mungkin, atau ziarah ke makam beliau. Bisa. Di situ yang harus dilakukan ya Ji ya. Ya. Terus apa lagi Mas? Dari posisi ya, ini ada energi proteksi ya. Energi proteksinya masih belum maksimal. Masih berada di jauh. Saya nggak bisa lihat nih Mas. Di sini ya Mas. Itu harus dibuka mata batinnya dulu Mas. Wah, astaga. Gini ya Mas, biar saya yang pegang Mas. Biar saya yang pegang tuh. Ini energi proteksi ini. Itu energi proteksi eksternal berarti? Dari internal. Malah dari internal? Internal. Setiap orang punya kan. Posisinya udah bagus di area kaki yang perlu ditopang sebenarnya. Cuma dia belum maksimal. Nanti kalau maksimal posisinya udah dekat sini. Akan lebih kuat lagi, lebih fokus lagi. Dalam menopang soulnya ini supaya kehidupannya menjadi lebih baik. Nanti digambar lagi udah posisinya tegak stabil. Iya. Ini jadi karena dia dapat down terus dia seolah-olah kayak dia miring gitu ya. Kayak terjatuh. Kayak terjatuh gitu ya. Tapi dia sedang menyangga sebenarnya sedang berusaha untuk bangkit lagi gitu. Survive istilahnya. Survive. Terus ini ada energi yang melindungi dia gitu ya. Untuk kayak kalau screening nih dari Mas Haji nih. Ada nggak sih Mas kayak harusnya kan bisa ada sesuatu kayak penyakit fisik atau apa itu bisa terdeteksi nggak dari ini? Kadang-kadang bisa juga, tapi itu perlu pendalaman yang lebih fokus lagi. Ada plusnya Ji. Ini karena gratis jadi ya ini aja doang Ji. Tapi ini lengkap termasuknya ya Mas ya. Itu udah bagus ya. Nanti bisa ini kalau yang tadi kan Mas bilang harus dibakar tuh. Ini dibakar juga. Dibakar orangnya loh. Agak lain emang ya. Agak bercanda. Dibakarnya orangnya ini kasihkan ke rumahnya gitu. Maaf Pak, anak Anda udah saya bakar gitu. Tapi bisa dibawa pulang atau emang ini cukup untuk pengertian aja? Tetap dibakar Mas. Bakar aja. Bakar ya. Gak apa-apa ikhlas ya Ji ya. Ini dibakar ya. Dibakar yang penting kamu tahu. Terus langkah-langkah apa aja nih Mas? Yang tadi supaya Aji ini bisa menjadi sempurna nih di situ nih. Ya itu tadi. Yang tadi ya. Koneksi dengan leluhur. Terus kalau masalah duniawinya? Maksudnya duniawi? Pekerjaan atau apa dan sebagainya gitu? Itu nanti akan tertata dengan sendirinya. Lebih tertata dengan sendirinya. Dengan koneksi dengan leluhur paling dasar itu tadi ya. Oke. Paham ya Mas Haji ya? Oke paham ya. Jangan nangis. Ya. Kalau masalah asmara nggak ada ya di sini Mas? Tadi ada pulpen pink tadi. Itu berpengaruh nggak? Oke. Ini ya guys ya contoh ya. Contoh dari screening energi dari Mas Mokarya Aji Saputro, teman kita yang ada di sini. Nanti kita kasih profilnya dia dan nanti ada juga kayak video-video saat Mas Koko gambar ini. Nanti tak masukkan video juga. Nah, ini udah cukup ya nih. Ya dibawa guys. Oke. Ya dibawa dulu sebelum dibakar. Silahkan dinikmati dulu. Nikmati kopinya. Oke. Ternyata memang setiap orang akan berbeda ya screening energinya Mas ya. Tergantung keadaannya sekarang gitu ya. Dan mungkin bagi beberapa orang juga ada yang bisa menerima atau tidak gitu ya. Tapi kebanyakan kalau sudah konfirmasi ke konsumen kebanyakan memang benar gitu ya. Kayak tadi kan Mas Aji juga membenarkan dari gambar itu. Dan kalau udah gitu saya juga ikut senang gitu loh. Ikut senang, cair gitu. Cair. Suasananya cair. Sambil ngerokok dulu lagi nggak apa-apa Mas. Biasanya kan saya tahu nih setelah dia melukis kayak gitu tuh perlu energi lagi. Energi lagi gitu. Energi dari tembakau. Itu sangat luar biasa ya. Tembakau is energy. Oh gitu ya, bukan makan is energy, dia tembakau guys. Bukan rice is energy, cuman tembakau is energy menurut dia. Jadi nggak makan tapi ngerokok terkenyang ya Mas. Apalagi habis makan ngerokok itu
energinya lebih bagus. Itu ada pepatah Jawa tuh Mas. Kenapa nih? Mbak Endang ngepit ngebut. Terus? Bar madang enaknya utut. Gitu. Nanti dipotong ya. Dikat aja. Koreknya mana nih? Wah parah ini kalian nih. Yanto. Kalau di sana kan Yanti, kalau di sini Yanto. Oke, jadi kalau mungkin ada yang minat dengan screening energi yang dibuat Mas Koko dan Pas Live tadi ya Mas ya? Pas Live, terus ada Pak Momong. Pak Momong. Jadi kayak Pak Momong tuh apa Mas? Pak Momong itu semacam soul entitas atau guardian soul yang entitas luhur ya. Leluhur ya. Selalu mendampingi seorang. Oke. Mengemong artinya memberikan nasihat, memberikan arahan, petunjuk untuk orang itu harus bagaimana ke arah positif. Oh kayak tempatnya Mas Haji tadi kan ada tuh. Itu bisa juga ya divisualisasi ya. Bisa. Oke, jadi ada screening energi. Biasanya screening energi dulu, terus Pak Momong baru Pas Live ya. Pas Live. Paket lengkap tuh, cuma 5 juta saja. Iya nggak Mas? Itu murah itu. Termasuk Mas Junar. Termasuk dengan segala keterangan yang akan didapat loh. Dan ya Mas ya, mungkin itu namanya Gurat Sariro ya Mas? Gurat Sastro Sariro. Oh, Sastro Sariro ya. Oh iya. Gurat Sariro punya sana. Sastro Sariro dong. Sastra. Sastra itu apa ya? Sarira itu jiwa. Sastra itu kayak arti ya. Data jiwa itu. Data jiwa ya. Data jiwa. Ini manajemennya Sastro Sariro. Nanti bisa di DM aja di tempatnya Mas Koko tadi. Hand_2 kali art. Ya. Nanti bisa. Nanti ketemu saya juga sebenarnya. Cuma gak masalah. Dari Mas Koko gak masalah. Dari saya gak masalah. Atau dari yang lain juga masalah. Nah. Mungkin udah panjang lebar nih Mas. Kita udah ngobrol. Sangat luar biasa sekali. Mungkin orang-orang yang belum tahu juga lebih tahu dan paham. Asik ini, asik untuk belajar ini. Mungkin ada yang mau belajar juga, ada yang tertarik untuk melukis seperti ini bisa ke Mas Koko, bisa belajar dengan beliau, berguru dengan beliau. Beliau dekat sini kok, dekat rumahnya, dekat rumahnya. Dan terima kasih Mas Koko, ya, sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast kita. Mohon dukungannya juga, dan jangan lupa untuk teman-teman jangan lupa like, subscribe, komen, dan share banyak-banyaknya ya, agar channel kita menjadi channel yang edukatif bagi masyarakat luas. Sekali lagi terima kasih Mas Koko sudah meluangkan waktu. Semoga sehat-sehat terus, sukses terus. Amin. Dan banyak konsumennya. Amin. Karena kalau Anda banyak konsumennya, saya juga banyak gitu. Sama gitu. Sama. Nah sebelum kita tutup, satu tim ini, satu tim. Sebelum kita tutup, closing statement Mas. Oke, bagus sekali. Belum. Jadi tadi saya sudah melukiskan apa yang dirasakan, apa yang dialami oleh Mas Aji ya. Itu memberikan inspirasi buat saya bahwa kita memang harus kembali kepada rasa sejati kita. Melukis dengan rasa sejati kita, beraktivitas dengan rasa sejati kita. Saya rasa itu adalah jalan spiritual yang baik. Seperti rokok ini. Rokok itu kan rasa sing pokok. Rasa sejati itu perlu. Asik. Tepuk tangan buat Mas Koko. Keren. Itu kreatif banget loh itu. Itu kreatif banget. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Koko. Sampai berjumpa kembali. Insya Allah nanti kalau ada waktu luang kita bisa ngobrol lagi. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di channel Junar Denar di podcast Rawung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.